Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Winarno. Hari ini kita akan berbicara tentang jenazah di COVID-kan. Banyak orang tidak terima, banyak orang yang tidak mau, banyak masyarakat yang menolak ketika anggota keluarganya, tetangganya, atau yang masih berhubungan saudara dengan mereka dianggap COVID. Ada yang menilai ini rumah sakit mengada-ada, rumah sakit mencari keuntungan, ada yang mengatakan sebenarnya keluarga saya ini bukan COVID tapi dianggap COVID, dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana sih perlakuan jenazah ini, pemulasaran jenazah ini menurut standar COVID atau standar yang biasa atau non-COVID? Kita akan diskusi tentang jenazah di COVID kan. Apakah benar ada jenazah yang tidak COVID tapi di COVID-kan? Kita akan melihat ini dari referensi. Yang pertama adalah Keputusan Menteri Kesehatan nomor 0107 Menkes 413 tahun 2020. Ini adalah tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID 2019. Kemudian kita akan singgung juga tentang Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, penanggulangan dan pemutusan penularan. Ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat sampai dari pemerintahnya. Apa langkah-langkah apa yang perlu dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan ini? Ada beberapa langkah. Yang paling utama adalah penyelidikan epidemiologi. Ketika ada orang yang terkonfirmasi positif, harus segera didata, segera mendapat perlakuan, segera mendapat tindakan-tindakan pencegahan, dan sebagainya. Ketika terjadi orang yang terkonfirmasi positif, maka yang konfirmasi seperti apa, orang yang kontak erat seperti apa, itu dilakukan penyelidikan. Kemudian berikutnya adalah tata laksana penderita. Penderita ini bagi yang sakit berat harus dirawat di rumah sakit, bagi yang sakitnya ringan kalau bisa isolasi mandiri di rumah, bisa dilakukan dengan isolasi mandiri di rumah. Kalau tidak bisa di rumah harus disediakan tempat untuk isolasi, ditempatkan secara khusus nanti karena dikhawatirkan keluarganya itu bisa terkena. Kemudian pemusnahan virusnya. Virus ini ketika kita bisa mendeteksi ini pasien ini konfirmasi, maka alat-alat yang digunakan oleh pasien itu seperti bajunya, seperti alat makan dan sebagainya harus disendirikan, kemudian dilakukan desinfeksi. Desinfeksi tempatnya, semacam itu dilakukan tindakan. Kemudian ini nanti yang akan kita bahas adalah tentang penanganan jenazah. Penanganan jenazah menjadi salah satu cara untuk menanggulangi dan memutus penularan. Karena jenazah ini tentunya ini adalah jenazah yang COVID ya. Nah, ini cara untuk memutus dan menanggulangi penularan COVID. Kemudian ada komunikasi risiko dan sebagainya. Ini yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 0107 tahun 2020. Kita akan fokus kepada penanganan jenazah. Ketika timbul pertanyaan, pasien ini, keluarga saya ini, orang ini, beliau ini meninggal dengan cara COVID atau tidak? Meninggal karena COVID atau tidak? Ada dua hal itu. Kalau dia COVID, maka diperlakukan dengan cara COVID. Kalau dia tidak COVID, maka diperlakukan dengan cara tidak COVID. Biasa. Nah, sekarang seperti apa yang dikatakan sebagai jenazah COVID? Jenazah COVID. Sehingga nanti ini bisa dihilangkan, di COVID-kan. Jenazah COVID. Seperti apa kriteria dari jenazah COVID? Yang pertama adalah orang yang suspek. Suspek itu dicurigai. Orang yang dicurigai mengalami COVID. Tentunya suspek dicurigai itu dengan gejala-gejala yang mendukung yang sangat spesifik. Ada rongsennya, ada gejala-gejalanya, ada batuk, flu, kehilangan penciuman, dan sebagainya. Kondisinya memburuk kemudian meninggal, itu bisa dikatakan suspek. Kemudian swabnya ini belum keluar, sudah diperiksa swab misalkan, sudah diperiksa swab dan swabnya belum keluar, itu maka dia suspek. Kalau swabnya sudah keluar, kalau swabnya keluar ini dan positif, maka dia masuknya konfirmasi. Tapi kalau dia keluar kemudian negatif, nah ini yang kemudian perlakuannya non-COVID. Tapi ketika pasien sudah meninggal dan swab ini belum keluar, tidak mungkin kita menunggu swab. Swabnya kapan selesainya? Swabnya jadinya 3 hari lagi. Tidak mungkin kita menunggu pasien itu meninggal 3 hari lagi baru kita kelola, baru kita mandikan dan sebagainya. Itu sangat tidak memungkinkan. Makanya
Perlakuan untuk pasien yang suspek yang swabnya belum keluar, maka dia masuk ke kategori jenazah COVID. Ini adalah kejadian keadaan yang paling riskan. Banyak orang yang ketika pasien meninggal hasil swabnya belum keluar, maka keluarga ini protes, keluarga ini diskusinya sangat rumit sekali. Dia ingin bahwa jenazah dari keluarganya ini diperlakukan tidak dengan cara COVID. Ini adalah hal yang paling riskan untuk menjadi diskusi ketika pasien itu meninggal dan hasil pemeriksaan ini belum keluar. Kriteria berikutnya adalah pasien konfirmasi. Kalau ini jelas. Ini konfliknya relatif sedikit karena hasil pemeriksaan sudah keluar dan ini semacam ini. Yang berikutnya adalah pasien yang di luar rumah sakit. Kalau ini tadi di dalam rumah sakitnya. Yang ini jika pasien itu di luar rumah sakit, misalkan dia dirawat di rumah atau dia itu isolasi mandiri, tahu-tahu memburuk dan tahu-tahu meninggal. Semacam itu, kalau ternyata dia sudah ada konfirmasi, dia sebelumnya sudah ada surat konfirmasi bahwa hasil swabnya positif, maka dia meninggal dengan cara COVID, diperlakukan dengan cara COVID. Kemudian probable. Probable itu kondisinya gejalanya mirip-mirip COVID, hampir mendekati COVID, tapi bisa swab belum keluar. Atau tidak di swab, karena memang belum dilakukan pemeriksaan swab. Sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan kontak erat ya. Probable kontak erat. Ketika ada riwayat pasien ini, orang meninggal ini sebelumnya dia kontak erat dengan orang konfirmasi, ini perlu analisis ya, penelusuran mendalam. Ini ternyata sebelumnya ini dia kontak dengan orang konfirmasi. Kemudian tahu-tahu beberapa hari kemudian dia sakit berat langsung meninggal. Nah, belum sempat dilakukan pemeriksaan, kemudian atau kalau sudah diperiksa belum keluar hasilnya. Nah, ada riwayat kontak erat, ada atau probable. Nah, semacam ini, maka ini diperlakukan dengan cara COVID juga. Nah, inilah yang menjadi banyak diskusi yang susah ya, diskusi yang sangat rumit antara tenaga kesehatan baik itu rumah sakit, puskesmas dan sebagainya dan satgas COVID dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan tetangga semacam ini. Ini menjadi masalah-masalah yang ini penjelasan ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bahwa sebenarnya orang yang seperti ini bukan karena di COVID, bukan istilahnya di COVID-kan. Ini diperlakukan ya, secara COVID ya. Perlakuannya secara COVID. Entah dia sakit, entah dia COVID benar apa tidak, kita tidak punya waktu untuk menunggu. Maka kita perlakukan dengan cara COVID. Kalaupun ternyata nanti hasilnya tidak COVID, itu wallahu alam. Kita belum tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Kalaupun hasilnya COVID, maka kita sudah aman karena memperlakukan secara COVID. Ini untuk keamanan petugas kesehatan juga, untuk keamanan masyarakat juga iya, karena tadi tujuan dari pemulasaran jenazah ini adalah untuk penanggulangan dan pemutusan penularan. Ini berkaitan dengan jenazah yang COVID atau jenazah yang diperlakukan dengan cara COVID. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang fatwa MUI. Jadi tim pemulasaran jenazah di rumah sakit dan rumah sakit sendiri dan juga pihak-pihak yang terkait itu pasti tidak akan gegabah dengan melakukan tindakan-tindakan pemulasaran jenazah dengan cara-cara yang tidak ada dasarnya. Maka teman-teman berusaha untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya sehingga pemulasaran jenazah yang dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas. Ini salah satu yang dipakai oleh teman-teman pemulasaran jenazah, tim pemulasaran jenazah yang biasa menangani pasien jenazah COVID itu menggunakan fatwa MUI. Ini mohon maaf terutama yang muslim ya. Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020, silahkan di-download di browsing ya. Orang yang meninggal dengan COVID ini, orang yang meninggal karena COVID ini, orang yang meninggal diperlakukan dengan cara COVID ini, maka dia termasuk syahid akhirat. Ini yang dinyatakan dalam fatwa MUI. Apa itu syahid akhirat? Di dalam fatwa itu dinyatakan bahwa syahid akhirat ini dosanya diampuni. Di akhiratnya dia sebagai syahid, tapi di dunia
dia harus mendapat perlakuan sebagaimana orang meninggal seperti biasanya. Perlakuan seperti biasa. Yaitu caranya apa? Dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. Teman-teman pemulasaran jenazah, tim pemulasaran jenazah, mereka tetap melakukan keempat hal ini untuk jenazah yang COVID. Tidak usah khawatir bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang mohon maaf mendapatkan musibah dari anggota keluarganya meninggal kemudian diperlakukan dengan cara COVID, maka tim pemulasaran jenazah sudah melakukan langkah-langkah semacam ini. Jadi tidak kemudian yang meninggal cara COVID tidak dimandikan, tidak ini, enggak. Tapi caranya, standar yang digunakan adalah dengan cara-cara yang aman bagi petugas kesehatan sendiri dan kemudian diamankan bagi masyarakat sendiri agar tidak terjadi penularan. Ini teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran agar tidak lagi ada penolakan-penolakan dari masyarakat bahwa ada orang yang merasa bahwa jenazah keluarganya ini di-COVID-kan. Jangan sampai itu terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.